resep mujarab mengalahkan cobaan dan penderitaan. Ya, saudara. Apa? Resep mujarab. Ya. Bahan-bahannya apa saja, Ibu? Ya. Bahan-bahannya ada di dalam firman Tuhan. Dan saya yakinkan saudara bahwa Tuhan dengan resep mujarab ini, saya yakin Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar. Saya yakin saudara membawa kuasa kelepasan dari pencobaan dan penderitaan. Marilah kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan 4. Kitab Mazmur pasal yang ke-40, para kekasih. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Mari kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Dengan suara yang nyaring. Siap? Kita akan mulai dari judulnya. Kita mulai dari judulnya. 1, 2, syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Banyak orang melihatnya, lalu menjadi takut kepada Tuhan. Ya saudara. Dan apa dikatakan? Lalu orang yang takut kepada Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara senang apa tidak? Bahwa banyak orang akan percaya kepada Tuhan. Senang apa tidak? Saya kasih tahu ya. Karena melihat saudara. Karena melihat saudara dan melihat saya. Kita semua menerima perbuatan yang besar dari Tuhan. Lalu mereka takut kepada Tuhan. Lalu mereka percaya dan mereka datang kepada Tuhan. Itu gara-gara saudara mengalami. Katakan gara-gara saya mengalami. Mujizat ilahi. Apa yang mustahil menjadi kenyataan. Itu yang membuat banyak orang takut kepada Tuhan, lalu percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Saya ingin menegaskan ada satu keuntungan dari Tuhan ketika saya dan saudara mengalami. Saudara, bagaimana seseorang bisa mengalami? Yaitu ketika dia dekat dengan Tuhan. Dia bukan hanya percaya saja, tetapi dia mempersembahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam kelurusan, dalam kejujuran kepada Tuhan. Siapa sih yang bisa mengganggu hidupnya? Siapa sih yang bisa mengalahkan dia? Setan pun tidak bisa. Apalagi manusia yang biasanya kalah dengan setan. Saudara. Itu sebab saya perlu menawarkan kepada saudara. Kalau saudara ingin pada sisa umur hidup saudara, yang tidak lama lagi, saudara harus persembahkan hidup saudara dalam tangan dari Tuhan. Ini saatnya, karena saya dan Anda enggak tahu. Enggak apa? Enggak tahu. Boten ngertos. Kapan dintenipun para sederek lan kula mati. Pecah. Pecah apa gesang? Meninggal. Sedo. Ya. Kapan sedonya Anda? Itu sebab waktu yang Tuhan beri kepada kita orang, harus kita katakan pada Tuhan, Tuhan, mumpung saya belum sedo, saya belum meninggal. Tuhan tolong kepada saya harus menikmati segala perjanjian-Mu, karena hamba tidak tahu kapan hamba meninggal. Saudara, amin. Orang dunia punya pikiran begitu juga loh saudara. Ya, mereka tidak takut pada Tuhan, aku nggak tahu kapan matinya. Aku mau menikmati semuanya. Gak punya duit, ayo kriminal, begal,
korupsi, dan lain sebagainya. Ya saudara, Tuhan ingin supaya saya dan saudara yang gak tahu kapan meninggal, menikmati lebih dulu pemberian dari Dia. Supaya hidup saudara, ketika saudara seperti satu lampu lilin, ya saudara, apinya itu sudah mulai terang banget, sebentar lagi akan padam. Ya, saudara, betul apa tidak? Dan ketika lilin itu sudah habis mencair semuanya, wah saudara takut rumah saudara kebakar. Kenapa? Karena dia sangat muruk. Saudara, itu sebab sebelum kita meninggal, kita harus menikmati banyak perkara ilahi dan jasmani. Perkara ilahi dan jasmani. Setuju demikian? Yang setuju untuk menerima firman, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, coba tengok di sini ya. Tadi kita sudah baca, disebutkan para kekasih bahwa saya dan Anda dalam ayat yang kedua, aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku. Saya mau tanya, di mana saya, di mana saudara? Kok Tuhan menjenguk? Kita ada di bawah, kita terperosok, kita jatuh. Saudara. Lalu Tuhan menjenguk kepada saya, Tuhan menjenguk kepada saudara. Oh, itu si Roy ada di sana. Oh, itu ada si A, ada si B, ada si X, ada di sana. Saudara. Jadi, semua katakan jadi, bila misalnya saya sedang terjatuh dan terperosok, saya percaya Tuhan menjenguk saya saat ini. Dan Dia akan datang kepada saya, dan Dia akan mengangkat saya keluar dari kejatuhan, dari keadaan saya terperosok. Dalam nama Yesus, apa yang dijanjikan ini akan terjadi pada saya. Saya tidak khawatir. Saya penuh iman. Saya tidak terus ada di bawah. Saya akan diangkatnya. Saya akan ditinggikannya. Ketika saya menerima Dia dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Hebatnya saudara. Baru satu ayat saya sampaikan pada saudara. Kita tahu posisi kita. Kita tahu background hidup kita. Yang sudah terperosok dan jatuh dalam jurang. Dalam keadaan, ya katakanlah jurang yang dalam, jurang yang dangkal. Tapi sudah terperosoklah kita. Itu sebab Tuhan mau menjenguk kepada kita. Dan pagi ini saudara harus tahu bahwa Dia akan pulang bersama dengan Anda. Dan Dia akan mengangkat Anda. Apa yang Anda belum pernah rasakan, setinggi apa ya Tuhan mau angkat aku. Saudara, seringkali kita merasa setinggi apa ya? Saudara, ya terserah kepada saudara. Kalau saudara penuh kepercayaan kepada Dia, saudara engkau akan meninggalkan posisimu di titik nadir kejatuhanmu, kegagalanmu, kekecewaanmu, dan segala keadaanmu yang negatif. Dan yang mungkin engkau mengatakan tak akan pernah bisa aku dipulihkan kembali. Pagi ini Tuhan berkata, kau jangan bilang begitu, Timotius. Aku akan memulihkan kamu. Karena aku mempunyai kuasa untuk memulihkan dan mengangkat kamu setinggi yang aku mau engkau ada di sana. Saudara, saya beritahu ya, ini juga termasuk apa yang firman yang saya sampaikan ini. Termasuk ekonomi saudara, termasuk pekerjaan saudara. Kalau saudara merasa bahwa saudara merasa tidak mempunyai sesuatu kemampuan, saudara merasa begitu rendah, bahkan orang pun tidak mau ngelihat sama saya, atau separuh mata saja ngelihat. Ya. Mungkin di bibir dia tersenyum kepada saya, tetapi pandangan mata dan hatinya menghina dan merendahkan saya. Karena saya memang ada di bawah. Memang saya ada di dalam ekonomi yang di bawah. Saya berkata dalam nama Yesus, pagi ini Tuhan akan memberikan kepada saudara suatu pengangkatan kemuliaan pada posisi ekonomi dan level masyarakat yang lebih tinggi.
Saudara, saya teringat 50 tahun yang lalu ketika saya dan Ibu Gembala almarhum memulai pekerjaan Tuhan di kota Magelang. 50 tahun, setengah abad yang lalu. Saudara, lebih 50 tahun lalu, lebih 5 bulan. Ya saudara, saya beritahu kepada saudara, ini khotbah saya adalah untuk mengangkat mereka. Maafkan saya cerita realitas pada saat itu. Jemaat yang saya kumpulkan, saudara, ataupun yang datang, itu berada di dalam level ekonomi yang sangat rendah. Orang pasti ketemu papasan gak mau ngeliat. Itu yang saya dengar dari beberapa jemaat pada waktu itu, 50 tahun yang lalu. Saudara. Dan selalu mereka menjadi cemoohan karena pekerjaan mereka hanya pemulung saja. Ataupun dulu masih ada becak, tukang becak saja. Ya saudara, dan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu sepele. Ya saudara, pekerjaan yang rendah, yang kalau orang tidak terpaksa sekalipun gak minta tolong sama dia. Saking rendahnya dia punya kemampuan. Saudara. Tetapi justru saudara tahu gak? Tuhan mengirim saya dan Ibu Gembala untuk mencari mereka. Dan apa yang terjadi? Baru beberapa bulan Tuhan sudah mengubah mereka punya mata pencaharian. Saudara, keluarkan mereka dari tempat dan posisi yang begitu rendah. Keluar, diangkat, dipermuliakan. Saudara, itu sungguh tidak masuk akal. Tetapi kalau keajaiban Allah terjadi, semua kehendak Tuhan akan terjadi. Saudara, jadi saudara mesti tahu, Tuhan anti kemiskinan. Tuhan anti penderitaan. Tuhan anti pencobaan. Dan Tuhan ingin mengeluarkan Anda dan saya dari semua lubang itu. Dia menjenguk saudara. Dia menjenguk saya. Dan dia ingin datang dan secara pribadi. Katakan secara pribadi. Tuhan mau mengangkat saya. Mulai pagi hari ini. Amin. Saya mau tanya, kurang apa sih ikut Tuhan? Kurang apa sih? Saudara, masih kurang saja. Nanti kalau sudah diberkati mulai agak mumbul sedikit, mustokone gede. Saudara, kalau seseorang endasnya gede, maka Tuhan stop dia. Stop. Apa yang sudah ada, cabut. Itu sebab saya perlu memperingatkan kepada saudara. Ingat posisi saudara. Latar belakang saudara. Cikal bakal saudara. Yang diberi oleh iblis. Tuhan gak pernah beri kemiskinan. Tuhan gak pernah memberikan saudara penderitaan di dalam batin saudara. Dan engkau harus menangis terus. Engkau harus kecewa dan sakit terus. Enggak. Tuhan tidak pernah memberikan hal itu. Tetapi siapa yang memberikan? Iblis. Kalau engkau sudah diangkat keluar. Dan iblis sudah dihancurkan keluar. Pergi dari hidupmu. Maka engkau harus penuh kerendahan hati. Penuh apa? Kerendahan hati dan syukur kepada Tuhan. Katakan kerendahan hati dan syukur kepada Tuhan. Akan menjamin saya bahwa doa-doa saya pasti dikabulkan. Amin. Jadi tema dan judul dari bab 40 dari kitab Mazmur ini adalah apa tadi? Bersyukur dan berdoa. Bersyukur dan berdoa. Jadi saudara mesti tahu bahwa kalau saudara dan saya tidak penuh dengan ucapan syukur kepadanya, saudara, doa kita lemah. Walaupun saudara menambahnya dengan puasa, menambahnya dengan air mata, menambahnya dengan ketiduran sekalipun. Saudara, doa saudara lemah dan tidak berkhasiat. Harus diingat. Ada bab yang lebih penting dari doa.
Mungkin baru pertama kali Anda mendengar ini. Saya perlu menjelaskan. Saya sudah jelaskan di gereja kita di Jogja, di Mall Galeria. Saudara, saya sudah jelaskan di sana. Dan saya sekarang mulai menjelaskan di sini. Bahwa banyak doa lumpuh, tidak berkhasiat. Alkitab mengatakan langit menjadi tembaga di atasmu. Dan doamu mantul saja. Tidak sampai kepada tahta Allah. Apa sebab? Ya itu sebabnya. Karena orang tidak tahu berterima kasih. Orang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Hidupnya penuh ngomel aja. Sakit hati terus. Hidupnya penuh dengan pemberontakan dan sesuatu penolakan kepada Tuhan. Ataupun sesuatu ketidakpercayaan pada kuasa-Nya. Tuhan, saya sudah berdoa berapa tahun ini. Tuhan, saya sudah apa saja yang saya harus kerjakan, saya sudah kerjakan Tuhan. Tetapi kenapa saya punya doa tidak Kau kabulkan? Maka jawabannya diberikan kepada Anda dan kepada saya melalui Mazmur 40 ini. Katakan, saya wajib bersyukur. Syukur saya membuat doa saya berkhasiat. Saudara. Jadi kalau seseorang dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, maka Tuhan stop. Karena Tuhan stop, makanya doa-doanya enggak dijawab. Oke. Jelaskan. Tetapi kalau seseorang dia penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka doa-doanya Tuhan akan memperhatikan. Tuhan akan menjenguk dia. Dan Tuhan akan mengangkat dia. Saudara. Itu sebab seorang anak Tuhan, mari saya ingin mengajak saudara sebagai anak Tuhan, harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Ketika saudara sakit, dan dokter mengatakan sakitnya parah, ibu atau nak atau bapak, bersyukur. Gimana saudara punya pikiran, gimana sih kok saya dalam keadaan begini kok harus bersyukur? Nah ini, iblis selalu membisikin kita. Jangan mau, kamu keadaan begini, sakitmu parah, kok harus bersyukur, gimana sih? Gak usah bersyukur, ngomel aja. Nah ngomelah saudara, ya ngomelah saudara, sampai berbuih-buih. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, belajar bersyukur. Karena orang bersyukur itu dia menutup dan memadamkan penderitaan. Dia menutup dan memadamkan semua bisikan iblis. Orang bersyukur itu dia menutup matanya dari kenyataan negatif. Dari kenyataan ruding. Dari keadaan hancur atau hampir berantakan. Dia tutup matanya. Dan dia hanya membuka mata ke atas. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Itu orang bersyukur. Maka orang yang sedemikian, perjanjian dari Tuhan, Tuhan akan mengangkat orang ini. Kalau dia sakit, dia disembuhkan. Kalau dia dalam kemiskinan, dia diberkati berkelimpahan. Kalau dia mustahil, dikasih jalan keluar. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang ini. Bersyukur adalah cara ilahi yang iblis paling tidak suka. Iblis membiarkan saudara percaya kepada Tuhan. Membenarkan dan membolehkan dan mengizinkan Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Iblis itu. Alkitab mengatakan berulang kali. Dan bahkan iblis itu menggeletar saking percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iblis itu menggeletar dan ketakutan. Itu sebab Rasul Paulus mengatakan dalam surat Ibrani, kalau kamu percaya kepada Tuhan, iblis pun percaya kepada Tuhan. Dan menggeletar, gemeter. Kamu percaya enggak sampai gemeter? Iblis itu percaya kepada Tuhan Yesus sampai gemeter. Jadi dia tahu firman, dia tahu tentang iman.
Saudara. Terus kelebihanmu dari iblis apa? Itu sebab saya perlu mengajak semua saudara untuk bukan hanya percaya, tetapi saudara harus mempersembahkan hidup saudara di dalam bersyukur kepada Tuhan. Apa beda berdoa dan bersyukur? Nomor satu, bersyukur itu lebih tinggi dari berdoa. Thanksgiving to God is just more and higher and better and more beautiful before the eyes of God. Because God Himself will taking care to everyone. Not everyone that praying. Bukan seseorang yang berdoa. But everyone and anyone who give thanks to Him. Heran. Kenapa ya Tuhan? Ya, karena Tuhan ingin dipuji. Tuhan ingin dipuja. Bahwa Dia dengan saudara dan saya memuji dan memuja dan bersyukur kepadanya, Dia jatuh hati kepada saudara, kepada saudara, kepada saudara, kepada saudara. Dan Dia mengabulkan doa saudara. Itu sebab bersyukur di atas doa. Saudara mesti tahu. Ya, ini pelajaran penting sekali. Kalau saudara stuck dan saudara tidak berhasil dengan doa, ya doa itu bisa tidak berhasil. Doa itu bisa gagal, saudara. Doa itu bisa nggak dijawab sampai senep perutmu. Sampai pusing kepalamu. Kenapa Tuhan tidak jawab? Karena engkau kehilangan satu struktur ilahi, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Coba kalau saudara belajar ini, dan saudara mau melakukan ini, saya tadi sudah bilang, saya sudah janji di awal khotbah saya, Tuhan mengangkat saudara di bidang level ekonomi, dalam kedudukan sosial masyarakat, dalam apapun Tuhan akan angkat saudara. Lebih tinggi, katakan lebih tinggi, lebih mulia. Karena saya percaya, bersyukur adalah cara ilahi untuk saya mendapat terbaik saya. Amin. Ya, para kekasih, belajar bersyukur. Jika Ibu Gembala meninggal, saya hari-hari pertama, hari-hari awal, saya tidak bersyukur. Tetapi saya berserah. Tuhan sudah kehendak-Mu, biarlah. Saya menangis. Tetapi saya berserah. Sampai Tuhan mengingatkan saya. Kapan kau mau bersyukur? Untuk istrimu yang meninggal dan pulang ke rumahku di sorga. Kapan engkau mau bersyukur? Dan sejak itu saya mengubah. Dan saya mulai mengangkat tangan dan saya bersyukur kepadanya. Mulailah sorga terbuka di atas kepala saya. Rahasia firman yang banyak Tuhan ungkapkan kepada saya. Perkara-perkara ilahi dan jasmani Tuhan curahkan kepada saya. Dan saya bersorak-sorai di dalam hati saya dengan suara saya. Saudara tahu ya, saya di rumah sendirian, di pasuri sendiri. Jadi saya berteriak baik di lantai bawah maupun di lantai atas. Saya bisa berteriak dan tidak ada orang dengar. Kecuali ikan-ikan yang saya pelihara. Di akuarium ada, di kolam ada. Saudara, saya bersyukur kepadanya karena Ibu Gembala bersama dengan dia. Iya, kamu harus bersyukur anakku. Karena istrimu itu bersamaku. Kenapa kau tidak bersyukur? Kenapa kau cuma berserah saja? Berserah itu beda dengan bersyukur. Saudara, dan itu sebab ketika saya memulai bersyukur kepadanya, Tuhan mulai membuka banyak sekali hal di dalam hidup saya dan di dalam pelayanan yang saya layani. Saudara, jadi bersyukur adalah kunci rahasia bahwa doa saudara bakal dijawab apa tidak. Kalau sampai saudara tidak bersyukur, itu sudah fatal. Ketambahan saudara ngomel, ketambahan saudara berantem, suami dengan istri berantem,
anak, kakak dan adik berantem, anak dengan orang tua berantem. Wah, itu lebih parah lagi sudah. Itu sudah habis-habisan, hancur-hancuran. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara mengetahui rahasianya. Bagaimana Tuhan jatuh hati dalam hidup saudara. Bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati saudara. Hati saudara selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup saudara. Kalau saudara dagang, saudara harus untung yang besar. Kalau saudara investasi, saudara harus untung yang besar. Itu hati saudara, kata-katanya adalah yang terbaik dalam pandangan saudara. Itu hati saudara. Tetapi kalau seseorang dia tidak bersyukur, saudara, pikirannya dia, cita-cita angan-angannya dia, kosong, mubasir semuanya. Nol besar. Dalam bahasa Latin katakan nullus, yaitu nol besar. Itu sebab kalau saya dan saudara punya resep yang mujarab, saya yakin baru bagian yang pertama saja, part 1 dari khotbah saya hari ini. Pun saudara akan bisa mengalami kenyataan-kenyataan ilahi yang dahsyat dalam hidup saudara. Ubah semua tangis air mata saudara. Ubah semua remuknya hati saudara. Ubah semua harapan saudara yang sudah hancur berantakan sampai saudara, Tuhan saya menyerah kepadamu. Saya kasih tahu, menyerah itu bagus. Tapi kalau engkau menyerah karena engkau enggak punya daya apa-apa. Engkau menyerah karena engkau enggak ngerti apa-apa. Percuma penyerahanmu. Engkau harus menyerah itu penuh pengertian. Lalu penyerahanmu engkau ungkapkan dalam satu ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur. Semua yang hamba rasa sakit. Hamba rasa kurang. Hamba rasa minus, defisit, negatif dalam hidup hamba. Hamba bersyukur. Sudah. Maka Tuhan mulai menjenguk kepada saudara. Tuhan mulai menjenguk kepada saya. Oh anakku, kau sudah menggerakkan hatiku dari singgasana tahtaku di sorga untuk menjenguk kepadamu. Aku akan bertindak sekarang. Saudara. Sebab anak-anak Tuhan perhatikan, apapun metode saudara, cara dan strategi saudara, tidak akan pernah berhasil. Bahkan yang sudah paling topnya dalam pikiran saudara berdoa, juga akan tidak berhasil. Saya mau tanya, lantas gimana dong? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sing banter. Bagaimana caranya? Nggih. Leres. Saudara harus bersyukur. Beri tepuk tangan bagi dia.